Asma fin nida wasofil awwali, seandainya manusia mengetahui keutamaan di dalam panggilan azan dan saf pertama dalam solat ya, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, maka mereka jika datang kemudian sudah penuh, itu saling undi untuk memperebutkan saf pertama. Karena saf pertama ini pahalanya paling besar. Kalau Allah bukakan itu hijab, kita bisa melihat pahala yang ada di saf pertama. Kita semua berebutan untuk berada di saf pertama, walaupun pakai undian. Itu. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaihi. Seandainya mereka mengetahui fadilah mendatangi masjid untuk sholat, maka pasti semuanya akan berlomba-lomba menuju ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan dan pahala di solat isya dan solat subuh, maka mereka pasti mendatangi dua solat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak, walau habwa. Dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Umar menyatakan, inna bilalan yu'adzinu bil-lailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yugala lahu asbahta. Sesungguhnya Sayyidina Bilal ini muadzinnya Rasul. Rasulullah punya muadzin 4 orang di zamannya. Yang satu namanya Sayyiduna Bilal, orang Afrika, tapi lahir di Makkah ya. Orang Afrika lahir di Makkah. Yang kedua Abdullah Ummi Maktum. Ini punya hubungan famili dengan Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi. Yang ketiga Abu Mahzurah. Kemudian yang keempat Sa'ad bin Aif Al-Kurzi. Ini muazin ya Nabi, 4 orang. Yang 2 ini Sayyidina Bilal, kemudian siapa lagi tadi? Abdullah Ummi Maktum. Itu muazin di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Kemudian Ais tadi ya, Al-Qarzi ya, Ais Al-Qarzi tadi itu muazin di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Yang satunya Abu Mahdzurah, muazinnya Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini 4 orang muazin Rasul. Nah, Sayyidina Bilal ini, Sayyidina Bilal waktu Rasulullah wafat, beliau tidak kuat, tidak mampu tinggal di kota Madinah. Karena setiap kali melihat kota Madinah, melihat Masjid Nabi, itu selalu mengingat Rasul. Dan itu membuat beliau menjadi sedih. Akhirnya beliau minta izin hijrah. Hijrahnya ke Syam, di Damaskus. Rumah beliau yang ada di kota Madinah sampai sekarang masih ada. Akan tetapi dibangun masjid. Jadi rumahnya itu dijadikan masjid sekarang. Namanya Masjid Bilal. Ya, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Masjid Bilal itu yang ada sekarang itu adalah rumahnya Sayyidina Bilal. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah. Wafatnya di mana? Di Syam, di Damaskus. Jadi tidak dikuburkan di Baqi, dikuburkan di Al-Babus Shogir namanya. Kuburan namanya Al-Babus Shogir. Karena beliau hijrah di tempat tersebut. Sebelum wafat sempat beliau kembali lagi ke kota Madinah ya. Di situ kisah yang sangat sedih sekali ya. Disuruh untuk azan kembali ya. Ya, itu sudah pernah dikisahkan. Ya, beliau tidak mampu untuk melantunkan azan selepas wafatnya Rasul.
Karena setiap sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu beliau tidak mampu meneruskan. Karena di situ teringat dan terkenang, beliau mengenang lagi kenangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kota Madinah waktu itu beliau azan, seluruhnya mereka menangis. Sehingga para sejarawan mengatakan tidak pernah dalam sejarah Islam kesedihan yang paling dahsyat terkecuali terjadi di dua peristiwa. Yang pertama di saat wafatnya Nabi Muhammad, dan yang kedua di saat Sayyidina Bilal melantunkan azan di kota Madinatul Munawwarah. Nah, sebelum beliau pergi ke Madinah, karena sudah cukup lama beliau pindah ke Damaskus, beliau bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi mengatakan, wahai Bilal, apakah kamu tidak mau lagi mengunjungi saya dalam mimpi? Kamu sudah lupa sama saya? Bangun dari tidur, dia katakan kepada istrinya, saya mau pergi ke kota Madinah sekarang. Berangkat jalan kaki. Sampai akhirnya tiba di depan pusaran kuburan Rasul, beliau tidak mampu menahan diri. Beliau mencium-cium itu kuburan sambil menangis. Disinilah para fuqaha mengambil istinbat hukum bahwa mencium kuburan kalau ngikut-ngikutan makruh. Kenapa kau cium kuburan? Batu nisan dicium, ngikut orang, makruh. Tapi kalau karena mahabbah, cinta, karena rindu, tidak dibuat-buat, maka hukumnya itu mustahab, anjuran. Sebagaimana Sayyidina Bilal, anjuran. Paling minimal mubah. Jadi Sayyidina Bilal mencium-cium itu makbarah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau sudah tidak mampu mengendalikan diri, sudah lama pisah dengan kota Madinah dan juga makbarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum yang disimpulkan oleh para fuqaha, ya. Jadi bukan langsung ke bab syirik, ya, tidak langsung ke bab syirik, harus dirinci. Kamu ciumnya karena apa? Begitu juga orang sujud. Seseorang sujud kepada makhluk, tidak boleh langsung dikatakan syirik. Tapi cari tahu, tanya ke orangnya itu, ke oknumnya, kau sujud buat apa? Buat ibadah, syirik. Sujud buat apa? Penghormatan, makruh. Begitu, bab ilmu begitu. Gak langsung syirik, sesat, neraka. Kalau kayak seperti itu, percuma itu kitab-kitab ulama ngarang sampai puluhan jilid. Ratusan jilid, ratusan ribu jilid. Karena kajiannya panjang. Satu masalah itu luas. Tidak dalam satu kacamata pandangan saja. Walhasil meninggal selepas kembali dari kota Madinah, beliau melepas kerinduan, beliau balik lagi ke Damaskus. Padahal Sayyidina Abu Bakar tahan, tinggal lagi di sini, tidak mau. Sayyidina Umar juga menahan, tidak mau. Hanya beliau kembali ke Syam. Sampai di Damaskus di malam hari tidur, bangun tidur sakit beliau. Sakit sampai istrinya melihat kayaknya sudah parah ini. Istri mengatakan, wahzana, wahzana, wahzana. Aduh kasihan, alangkah sedihnya suamiku. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Jangan kau katakan alangkah kasihannya aku. Jangan kau katakan alangkah sedihnya aku. Kuli, tapi kamu katakan wattorobah, wattorobah, wattorobah. Alangkah bahagianya aku. Alangkah bahagianya aku. Alangkah bahagianya. Kenapa? Kalau saya meninggal, godan nalqa Muhammadah wa hisbah. Berarti tidak lama lagi saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para sahabat dan pengikutnya. Wafat beliau tahun 20 Hijriah. Ya, kalau kita urut masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, yang paling pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq selepas wafatnya Rasul, itu memimpin hanya 2 tahun. 2 tahun saja. Dan luar biasanya Nabi sudah mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun.
Dihitung oleh ulama, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun memimpin. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Sayyidina Ali 4 tahun 6 bulan. Ya. Jumlah berapa itu semua? 10. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman 14, 24 tahun. Kemudian ditambah lagi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, 25, 26. Sayyidina Ali 4 tahun, 27, 28, 29, 30. Ini kurang 6 bulan nih. Sayyidina Hasan genap. Jumlahnya berapa? 30 tahun. Nabi sudah katakan khilafah setelahku 30 tahun. Dan yang uniknya, Sayyidina Abu Bakar wafat usia 63 tahun. Sama dengan usianya Nabi Muhammad SAW. 63 tahun. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Ya, Nabi wafat 11 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar wafat 13 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab wafat 23 Hijriah. Usianya sama, 63 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, wafat pada tahun 35 Hijriah. Ini yang berbeda usianya. Sebagian riwayat mengatakan 80 tahun beliau wafat, ada yang menyatakan 81 tahun. Uniknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat 40 Hijriah. Ya, pada tahun 40 Hijriah. Usia Sayyidina Ali menurut pendapat juga 63 tahun. Saking cinta kepada Nabi, wafat juga Allah takdirkan usianya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Affan 81 atau 80 tahun. Nah, beliau wafat dan dikuburkan tidak sejajar. Itu wasiat Sayyidina Abu Bakar, minta gak boleh sejajar dengan Rasulullah, sehingga posisinya agak di bawah sedikit. Wajahnya Nabi, kuburannya wajahnya menghadap kiblat. Ya, memang kuburan kan harus menghadap kiblat. Sayyidina Umar wafat, padahal itu kuburan sudah disediakan untuk Sayyidah Aisyah, karena dia berada di hujrahnya, kamarnya Sayyidah Aisyah. Ya, karena Nabi wafat di tempat di mana beliau dikuburkan. Wafatnya di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Tapi karena Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abdullah Lu'lu', ya, orang Majusi. Nah, kalau Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Khariji, Khawarij. Sayyidina Abu Bakar meninggal sakit, ada yang mengatakan diracun, wallahu alam. Tapi yang populer meninggal karena sakit. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh juga oleh Bughat. Nah, ini namanya masih belum bisa ditemukan secara pasti siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Yang pasti oleh pemberontak. Dari situlah muncul banyak sekali pertikaian sesama kaum muslimin di saat terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Taib. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab waktu menjelang wafat menyampaikan kepada putranya Ibnu Umar, tolong minta izin kepada Sayyidah Aisyah, karena Sayyidina Umar sudah tahu bahwa kuburan yang ada itu di samping Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu memang Sayyidah Aisyah sudah menyatakan itu untuk saya berharap saya meninggal dikuburkan di situ. Dan di sampingnya juga atau di sekitar situ ada satu kuburan lagi untuk Nabi Isa. Ya, di akhir zaman Nabi Isa meninggal, para ulama mengatakan dikuburkan di situ juga. Itu keinginan Nabi Isa. Bayangkan Nabi Isa ingin kuburannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kata Sayyidina Umar, wahai Ibnu Umar, pergi kepada Aisyah Ummul Mukminin, sampaikan saya minta izin mau dikuburkan di situ, bisa tidak dengan dua kekasihku. Dan katakan Umar bin Khattab yang minta izin, jangan bilang Amirul Mukminin atau Khalifah, karena jabatan saya sudah berakhir.
Saya sudah meninggal, gak bawa jabatan. Jadi bilang Umar bin Khattab minta izin. Sebagai rakyat biasa, bukan sebagai pemimpin. Datanglah Ibnu Umar ke rumahnya Sayyidah Aisyah, minta izin. Wahai Ummul Mukminin, Umar bin Khattab minta izin mau dikuburkan di tempat itu, boleh? Di samping kuburannya Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, sebenarnya saya mau siapkan tempat itu untukku, tapi karena yang minta ayahmu, maka saya izinkan. Kembali ini Ibnu Umar, dia mengabarkan kepada sang ayah, wahai ayah, alhamdulillah dapat izin, engkau bisa dikuburkan di situ. Sayyidina Umar mengangkat kedua tangan, fil riwayah berucap, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling penting dalam hidupku melebihi saya bisa dikuburkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sebut paling penting karena jadi khalifah. Tidak sebut paling penting karena jadi ini, jadi itu. Enggak. Beliau mengatakan, dalam hidup saya yang paling penting, momen terpenting bagi hidup saya, sepanjang hidup saya bisa dikuburkan berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal beliau, maka diantarkan jenazahnya. Yang awalnya menuju ke kuburan pemakaman tersebut, pintu tertutup. Tiba-tiba pintu terbuka secara otomatis. Terdengar suara entah dari mana menyatakan, adkhilil habiba ilal habibi fa innal habiba ilal habibi mushtaq. Masukkanlah kekasih kepada sang kekasih, karena sesungguhnya kekasihnya sedang rindu kepadanya. Terbuka, masuk. Itu riwayat dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Nah, ini beberapa keterangan terkait masalah azan Sayyidina Bilal. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas lagi secara rinci terkait azan ya. Nah, ini saya tutup sedikit lagi nih. Jadi azan ini, riwayat ini, azan subuh 2 kali di zaman Nabi. Yang pertama azan Sayyidina Bilal, yang kedua Abdullah Umi Maktum. Azannya Bilal bukan masuk waktu, tapi membangunkan orang tidur. Sehingga dalam hadis orang sahur tetap disuruh makan. Fakhulu, silakan makan. Ini bahaya nih. Hadis ini dipotong sekarang. Dipotong, kemudian diterangkan. Oh, masih azan itu masih boleh makan. Kenapa? Hadis Nabi katakan, kalau kalian mendengar Bilal melantunkan azan, sedangkan kalian dalam keadaan sedang makan, sahur, fakulu, silakan makan. Nah, ini bukan azan yang ada di zaman kita. Azan yang ada di zaman kita itu azannya Abdullah Umi Maktum. Sudah masuk waktu, gak boleh lagi makan. Imam Nawawi mengatakan, kalau kita makan ketika azan yang masuk waktu, maka batala saumuhu, puasanya batal waktu itu, karena sudah masuk waktu. Jadi azannya Bilal itu membangunkan orang tidur, karena di zaman Nabi azannya 2 kali. Ya, kalau yang di zaman kita ini azan masuk waktu. Tidak boleh lagi kita makan ketika mendengar azan subuh, ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, dan Syekh Zainuddin Malibar, kalau ada makanan pas kita makan kemudian pas suara azan kita mendengar, itu wajib dikeluarkan. Kalau masih di mulut nih, nah tanggung nih, nah telan, batal saumuhu, gitu. Ya, insyaallah nanti kita terangkan lagi lebih rinci di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.